Jenderal Ahmad Yani diperintahkan untuk bertanya kepada para kiai sesepuh yang ada di Buntet oleh Bung Karno. Apa yang ditanyakan? Beliau diperintahkan untuk bertanya, apakah para habaib itu keturunan Nabi, para kiai? Nah, ditanya kan begitu. Nah, ketika Jenderal Ahmad Yani menanyakan kepada para sesepuh, apakah para habaib ini keturunan Nabi? Maka dijawablah oleh para kiai, bukan. Nasab mereka bahkan tidak tersambung. Ya, ini sudah terjadi nih 1960. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan umur oleh Allah untuk bermuwajahah, bersilaturahim, walaupun melalui media sosial, fa insyaallah tidak mengurangi keberkahan fadilah daripada silaturahim kita. Ini taufiknya masih apa yang disampaikan oleh Gus Ilyas tadi. Kalau orang-orang yang memang berilmu dan mempunyai akal yang cerdas, itu tentunya akan ada tabayun ke sini. Ya, minimal melalui telepon tetap diangkat. Alhamdulillah beberapa hari ini kita dapat beberapa telepon yang ingin bertabayun mengenai tentang pendidikan pesantren, kemudian ajaran yang katanya unik ini Wahabi lah, kemudian dari kajian-kajian Abu Yamamah Ghufron, dan alhamdulillah setelah ditabayunkan dan mereka juga bisa memahami. Itulah salah satu ciri khas daripada warga Nahdliyin yang sebenarnya. Terus kemudian kemarin ada seperti yang nanya ketika Ustaz Abdul Mujib mengatakan awwaluma yatakallamu Adam alaihi salam bisuryaniyah, bahasa pertama kali digunakan oleh Nabi Adam adalah bahasa Suryani. Ada yang menyangkal itu referensi dari mana katanya. Monggo panjenengan buka dalam kitab Fathur Rabbani karya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani di Babut Tauhid, di situ ada. Bahkan kalau orang-orang pesantren ketika mengkaji kitab Baijuri itu ada di babu mayata'allaqu bil mayyit. Itu Syekh Jalaluddin Asyuti, beliau membuat syair, kebetulan dinukil oleh Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Dalam nukilannya beliau lebih sadis lagi karena menukil dari gurunya Syekh Bulqini yang berbunyi begini, wa min ajibi ma taral ainani anna su'alal qabri bisuryani. Wah, ini coba kalau memahami itu. Jadi wa min ajibi ma taral ainani anna su'alal qabri bisuryani afta bidhaka syaikhunal bulqini walam arahu li ghairi min aini. Artinya begini, ketika ada orang yang memang tidak suka dengan bahasa Suryani, jangan dibelok-belokkan. Ada bahasa Surikiti lah, bahasa Suryono lah. Nah, itu sebenarnya kan membahayakan. Karena bagaimanapun bahasa Suryani ini diakui dan masyhur di kalangan para ulama. Dari beberapa fatwa ulama, bahasa Suryani ini tidak baku seperti bahasa Indonesia satu. Abjadnya juga ada beberapa perubahan. Monggo makanya main ke sini, kita tunjukin abjadnya seperti apa. Yang disampaikan oleh Al-Imam Jalaluddin Asyuti, beliau mendapatkan fatwa langsung dari gurunya Syekh Bulqini, bahkan lebih ngeri lagi nih. Bukan hanya sekedar bahasa Suryani ini menjadi bahasa pertama Nabi Adam. Wa min ajibi ma taral ainaini anna su'alal qabri bisuryani. Loh, ngeri lagi. Yang disampaikan oleh Al-Imam Jalaluddin Asyuti, ada sesuatu yang saya sungguh mengagumkan. Ternyata gitu, anna su'alal qabri bisuryani, pertanyaan di dalam kubur itu loh menggunakan bahasa Suryani. Dan ini yang menyampaikan itu adalah imam, seseorang yang memang anda percayai dalam tafsir. Mau protes? Sementara beliau juga punya sanad, hal ini juga dibenarkan. Afta bidzaka Syaikhunal Bulqini. Syaikhunal Bulqini sendiri membenarkan, bahkan di dalam syarahnya Bajuri, dua syair itu disyarahi oleh Imam Bajuri. Monggo, makanya buka gerak.
Di situ beliau menjelaskan bagaimana cara pertanyaan di dalam kubur yang menggunakan bahasa Suryani. Itu dijelaskan. Nah, harusnya ketika dalam hal ini saya sudah mengatakan beberapa kali, ingat bahwa karya-karya Abuya Mama Gufron ini memang bermula dari Abjad Suryani. Nah, itu yang kami nih. Dari Abjad Suryani itulah yang ditulis oleh Abuya Mama Gufron. Kemudian kita para dewan di sini mengambil satu persatu dari mufrodat, dari abjad bahasa Arabnya. Kita koreksi, kemudian jadilah mufrodat. Setelah jadi mufrodat baru jadi suatu makalah yang menggunakan fushah. Nah, kalau sekarang kalau kamu baca gampang, sudah menjadi bahasa Arab. Dan itu sebenarnya kenapa Abuya Mama Gufron membuat dengan Abjad Suryani ini, mengenalkan Pak, justru memberikan kecerdasan supaya masyarakat Indonesia ini cerdas. Ada ilmu yang sangat mahal, ada ilmu yang sangat luar biasa yang sampai dini hari tidak ada yang berani mengungkap hal ini. Kan begitu. Kan begitu. Coba yang pernah ngaji di pesantren buka tuh di kitab Bajuri di babu mayat ta'allaqu bil mayyit. Nanti kamu ketawa-ketawa sendiri, oh iya ya, oh iya ya. Kan begitu. Nah, ini karena orang ini tidak begitu memperhatikan. Ya wallahu alam, nggak tahu memang itu dikaji atau enggak sama mereka juga. Kadang-kadang kan ada orang, apa itu bahasa Suryani? Itu ya, itu harus dipahami. Terus kemudian dari beberapa orang yang sudah kita jelaskan juga, ketika mereka yang ingin bertanya benar-benar tabayun kita jelaskan. Bahkan saya kasih saran juga, monggo kalau pengen lebih jelas lagi datang ke pesantren. Kita tunjukkan tulisannya Abuya Mama Gufron yang pertama kali sebelum menjadi kitab. Sebelum menjadi kitab seperti ini, sebelum menjadi kitab kuning seperti ini, kan begitu. Biar tahu gitu. Dan kemarin saya sudah sampaikan, jangan kira loh, kitab ini yang permulaannya dengan Abjad Suryani yang kemudian diterjemahkan dengan bahasa Arab dan bahasa Indonesia, ini sudah dibaca loh sama beberapa kiai, termasuk Kiai Haji Ma'ruf Amin. Gitu. Nah, itu satu ya. Yang kedua, saya ingin membaca sejarah ini. Kebetulan ada yang ngirim sejarah ini, monggo ya. Di tahun 1960, ini yang Suryani sudah saya kira cukup. Ini sejarah. Di tahun 1960, Buntet Pesantren pernah kedatangan salah satu jenderal yang bernama Ahmad Yani. Saya ulangi lagi. Di tahun 1960, Buntet Pesantren kedatangan salah satu jenderal yang bernama Ahmad Yani. Beliau adalah utusan Presiden Soekarno dan diterima langsung oleh Dewan Sesepuh, diantaranya Kiai Haji Mustamid Abbas, Kiai Haji Khawi, Kiai Haji Zaini, Kiai Haji Ahmad Zahid, dan lain-lain yang termasuk senior-senior mustasyar di NU. Apa keperluannya Ahmad Yani yang diperintahkan oleh Bung Karno ke Buntet menemui para sesepuh kiai yang ada di Buntet, termasuk mustasyar NU? Jenderal Ahmad Yani menyampaikan salam pertama kepada para sesepuh, para kiai yang ada di Buntet. Salam dari Bung Karno. Terus kemudian yang kedua, tujuannya beliau Ahmad Yani ini atau Jenderal Ahmad Yani diperintahkan untuk bertanya kepada para kiai sesepuh yang ada di Buntet oleh Bung Karno. Apa yang ditanyakan? Beliau diperintahkan untuk bertanya, apakah para habaib itu keturunan Nabi, para kiai? Nah, ditanya kan begitu. Nah, ketika Jenderal Ahmad Yani menanyakan kepada para sesepuh, apakah para habaib ini keturunan Nabi? Maka dijawablah oleh para kiai, bukan. Nasab mereka bahkan tidak tersambung. Ya, ini sudah terjadi nih, 1960. Lalu kemudian Jenderal Ahmad Yani mengutarakan tujuan Bung Karno. Nah, sebenarnya begini Pak Kiai, anggapannya begitu kata Jenderal Ahmad Yani. Kalau memang mereka bukan durian Nabi, kenapa harus dirawat di sini? Bung Karno punya tujuan untuk memulangkan seluruh para habaib ke negara asalnya Yaman. Nah, ini tahun 1960. Apa kebijakan Rahman Rahimnya ulama kita? Akhirnya para sesepuh, para kiai sampaikan kepada Bung Karno,
walaupun mereka bukan dzurriyyah Rasul, tapi kita punya kewajiban secara ukhuwah basyariah. Orang Habib juga kan manusia, katanya begitu. Walaupun mereka didatangkan Belanda pada tahun 1840 sampai 1880. Tapi karena para kiai itu mempunyai jiwa basyariahnya, ukhuwah basyariah, maka para kiai sepakat memberikan jawaban kepada Bung Karno, janganlah sampai dipulangkan. Orang kita ini punya ideologi Pancasila, artinya yang melindungi semua bangsa dengan berbeda suku, bahasa dan lain sebagainya. Nah, kenapa saya ungkap sejarah ini 1960? Nah, ini jas merah kalau bahasa Abu Yamamah Gufron, biar tahu, biar mereka itu nggak kepedean gitu loh. Hal ini pernah terjadi di tahun 1960. Untung saja para ulama kita, para kiai kita balager cek Sunda teh mah. Ya, ulama NU khususnya, karena di sini para mutasyar NU. Jadi balagerna kacida, ketiga kacida jasa balagerna orang-orang dia mah. Ulama-ulama kita itu, oh janganlah Bung Karno, kasihan. Bagaimanapun juga mereka tetap khalaqnahum min turab. Artinya Allah juga menciptakan mereka dari tanah, samalah manusia secara ukhuwah basyariah udah aja dirawat. Kan begitu. Maka ada juga premingan juga nih, ada premingan juga yang terjadi loh. Itu Gus Dur aja itu sampai berani pasang badan katanya Gus Dur untuk membela Ba'alawi. Nggak begitu sejarahnya. Karena terulang kembali di masa ketika Gus Dur waktu itu MUI-nya siapa lupa lagi, Kiai Hasan Basri. Nah, ketika MUI-nya Kiai Hasan Basri pernah terjadi kembali, mereka itu mau dipulangkan. Lalu siapa yang pasang badan? Ya Gus Dur itu, jangan. Karena Gus Dur diamani oleh Mbah Wahab Hasbullah waktu itu. Artinya ulama NU ini lebih mengedepankan ukhuwah basyariahnya, bukan nasabnya. Itu catat. Jadi jangan dipraming, oh, orang NU sesepuh NU aja hormat kok sama para habaib karena duriahnya. Gak begitu ceritanya. Makanya jas merah, jangan melupakan sejarah. Tetap dihargai secara ukhuwah basyariah. Kemudian kalau toh ada orang itu memang alim, itu bukan karena nasabnya, berarti karena memang punya ilmu, begitu saja. Itu ya. Jadi kejadian ini di tahun 1960 di Buntet Pesantren, dan yang diutus oleh Bung Karno adalah Jenderal Ahmad Yani. Ini ada fotonya ini dalam buku sejarahnya. Tuh ada fotonya nih. Ya, monggo Pak Sakur di zoom Pak Sakur. Ini ketika Jenderal Ahmad Yani berkunjung ke pesantren Buntet ya, bertanya tentang para habaib ini dzurriyyah Rasul apa bukan? Dijawab dan tegas bukan. Tapi tetaplah manusia, jangan dipulangkan Bung Karno. Ya karena Bung Karno ini mengikuti fatwa ulama ya, walaupun bagaimana presiden ini, karena tetap kalau secara struktur di hadapan Allah ulama tertinggi lah, nurut. Alhamdulillah sampai dini hari masih dihargai, wabil khusus oleh warga Nahdiyin. Harusnya berterima kasih dengan warga Nahdiyin. Begitu, bukan mengacak-acak Nahdiyin. Nah ini, jadi harus paham sejarah-sejarah ini. Kejadian ini di tahun 1960. Baik, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.